Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengolahan limbah agroindustri dengan dosen pengampu Ibu Wilda Harlia Devita, STP MSI. Kami dari kelompok 5 kelas RB mengambil judul Analisis Penanganan Pencemaran pada Industri Karet. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Adila Bulan Fajarani. Yang kedua, Anita. Yang ketiga, Erna Kurniasari. Yang keempat, Rahmat Aditya. Yang kelima, Devi Sianturi. Dan yang keenam, Parawati Siahaan. Pendahuluan di mana industri di Indonesia termasuk industri karet berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi produsen karet terbesar di dunia. Namun perkembangan industri juga membawa dampak negatif terutama dalam hal pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah industri. Limbah cair dari pengolahan karet yang mengandung senyawa organik yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan limbah yang efektif dan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan menjadi tantangan utama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan industri dan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengelolaan limbah yang efektif dalam industri karet yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri guna menurunkan beban pencemaran secara optimal. Selanjutnya itu ada metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di PTX. Data yang didapatkan berdasarkan studi literatur untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta dan data yang ada serta menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka yang mendukung. Data yang didapatkan berupa data informasi yang disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristik dan analisis menggunakan metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji terhadap jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber informasi lainnya untuk memahami konsep pengolahan limbah, karakteristik limbah, dan metode-metode yang telah ada guna gambaran dan informasi terkait proses pengolahan limbah industri karet. Baik, di sini ada pembahasan. Pemanfaatan limbah cair karet pada dasarnya belum banyak dilakukan karena dalam limbah cair karet terdapat kandungan zat amonium atau NH3. Kandungan amonium akan sangat berbahaya apabila dalam wujud bebas atau belum terionisasi, dikarenakan bersifat toksik. Dampak dari zat amonium tersebut menyebabkan polusi udara, mencemari sumber air bersih, dan tanaman mengalami gangguan pertumbuhan atau penurunan bobot kering akibat kerusakan sistem perakaran. Terdapat beberapa inovasi yang dapat dilakukan dalam pembuatan pupuk organik cair dengan pemanfaatan limbah pertanian yaitu limbah cair karet. Pemanfaatan limbah cair karet yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair dikarenakan dalam limbah cair karet juga terdapat kandungan karbon dan nitrogen. Dapat digunakan mikroba asam indol asetat, indol Lalu pemanfaatan limbah cair juga sebagai pupuk organik cair diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam budidaya tanaman, seperti bawang merah khususnya dalam pembentukan umbi dan meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Pemenuhan kebutuhan unsur hara bawang merah untuk mendapatkan umbi bawang merah dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan yang disesuaikan dengan kebutuhan hara tanaman. Pemberian dosis dan interval pengaplikasian pada proses pemupukan tanaman bawang merah harus lebih efisien dan tepat sehingga bawang merah tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan dalam penyerapan unsur hara. Proses pemupukan yang dilakukan oleh petani bawang merah pada umumnya menggunakan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada budidaya tanaman pada dasarnya memiliki dampak negatif jangka panjang, di mana tanah menjadi masam dan keras. Selanjutnya itu ada pengolahan limbah. Yang pertama itu ada pengolahan limbah secara fisik. Yang pertama itu ada sedimentasi, di mana proses pengendapan partikel-partikel sementara cairan yang lebih jernih dipisahkan. Selanjutnya itu ada filtrasi, yang dimana pemisahan limbah cair dengan memisahkan partikel dengan menggunakan jenis saringan dari kasar hingga membran halus. Selanjutnya ada fluktuasi, yang dimana penambahan
penggunaan bahan kimia untuk menggumpalkan partikel kecil menjadi partikel lebih besar. Selanjutnya ada pengolahan limbah secara kimia. Yang pertama itu ada penetralan pH dengan menyesuaikan tingkat keasaman limbah agar berada dalam kisaran yang aman untuk mencegah kerusakan dari lingkungan. Yang kedua itu ada oksidasi dengan menggunakan bahan kimia pengoksidasian untuk mengurai senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang terakhir itu ada presipitasi menambahkan bahan kimia untuk mengendapkan logam berat atau senyawa berbahaya menjadi bentuk padatan yang lebih mudah dipisahkan. Oke, selanjutnya itu ada pengolahan limbah secara biologis. Yang pertama itu ada lumpur aktif yang menggunakan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam limbah cair dengan mengubah menjadi produk yang tidak berbahaya. Yang kedua yaitu ada kolam stabilisasi yang dimana limbah cair dibiarkan mengendap dalam kolam terbuka di mana mikroorganisme alami mengurai zat pencemar dalam limbah. Yang terakhir itu ada biofilter menggunakan media berpori yang menumbuhi mikroorganisme untuk senyawa organik di dalam gas buang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan dari industri karet itu terdiri dari limbah cair dan limbah padat, di mana limbah cair yang berasal dari sisa bahan kimia dan air dari proses pencucian. Strategi pengolahan limbah yang dihasilkan dapat dengan sistem biologis, aerobik dan anaerobik serta daur ulang sisa bahan, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan edukasi tentang dampak pencemaran limbah dapat membantu menciptakan solusi dan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari industri karet tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 kelas RB. Kami harap para penonton setelah menonton dari video presentasi kami bisa memberikan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.